Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran tematik. Mari dibuka buku tematiknya halaman 101. Mari kita lihat, ayo mengamati. Nina dan teman-teman akan berwisata ke Taman Safari. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh. Di perjalanan, Nina, Deli, dan Lani saling berbagi bekal. Coba perhatikan gambar bekal mereka. Buatlah garis putus-putus untuk membagi bekal sehingga menunjukkan pecahan berikut. Nah, anak-anak, ini dia bekal-bekalnya Nina dan teman-temannya ya. Kita akan menggambar bekalnya sesuai pecahan yang diminta. Contohnya, yang pertama adalah 1/2. Nah, 1/2 berarti bekal yang gambar bekalnya ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini dia, 1 bagian, ini menjadi 2 bagian. Dan setiap bagian itu nilainya 1/2 ya. Ini 1/3, maka kita bagi menjadi 3 bagian. 1 bagian, 2 bagian. Dan setiap bagian ini nilainya 1/3. Kemudian yang berikutnya adalah 1/4. Maka kita bagi menjadi 4 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Dan setiap bagiannya nilainya 1/4. Dan yang berikutnya adalah, lihat, ini ada donatnya dibagi berapa bagian? 3 bagian. Maka nilai pecahannya menjadi 1/3. Oke, yang berikutnya adalah 1/2. Maka donatnya kita bagi menjadi 2 bagian. Yang berikutnya, donatnya dibagi menjadi 4 bagian. Kita bagi ya. 1, 2 bagian. Oke, ini menjadi 4 bagian. Dan nilai pecahannya 1/4. Nah, lihat kembali lagi ke gambarnya. Ini dibagi menjadi berapa? 2 bagian. Maka ini menjadi 1/2. Kemudian gambar berikutnya dibagi menjadi 3 bagian. Kita bagi dia menjadi 3. 1, 2, 3. Dan setiap bagian ini nilainya adalah 1/3. Dan gambar berikutnya kita bagi menjadi 4 bagian. Kita bagi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah menjadi 4 bagian dan setiap bagian nilai pecahannya menjadi 1/4. Ingat, pecahan itu harus dibagi sama besar ya. Di sini Miss Lista mungkin tidak membaginya sama besar. Nah, sekarang kita lihat lagi ke berikutnya, yaitu Tony dan Made juga berbagi bekal. Tony membawa 4 kue bolu. Made membawa 8 kue lapis. Mereka membagi bekal masing-masing menjadi setengah bagian. Nah, tadi bekalnya si Tony 4 ya. Ini contohnya 1, 2, 3, 4. Nah, katanya kita mau membaginya menjadi setengah bagian. Setengah bagian itu adalah 1/2. Maka yang 4 ini kita bagi 2. Jadi kalau 4 dibagi 2, maka setiap bagiannya ada 2 bekal di dalamnya. Inilah dia setengah bagian dari kuenya si Tony. Jadi setengah bagian dari 4 itu ia adalah 2. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya si Made. Si Made 8. Ya, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama juga kita mau membaginya menjadi setengah bagian atau menjadi 2 bagian. Maka 2 bagian dari 8, jadi setiap bagiannya harus ada 4. Inilah dia setengah bagian dari 8. 4. Oke, ini dia. Jadi anak-anak paham ya, kalau disuruh membuat setengah bagian berarti kamu bagi menjadi 2 kelompok. Itu maksudnya ya nak. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 102, yaitu membaca fabel yang ada di halaman 102. Judulnya adalah
gajah si besar yang baik hati. Miss Lista akan membacakannya untuk anak-anak. Gajah si besar yang baik hati. Aku akan membantumu turun dari pohon kelinci, seru gajah. Terima kasih gajah, ucap kelinci. Gajah pun membantu kelinci turun dengan belalainya. Gajah memang dikenal sangat baik kepada hewan lainnya. Walaupun bertubuh besar, gajah tidak pernah merasa dirinya paling hebat dan berkuasa. Gajah selalu bersikap ramah kepada hewan-hewan di hutan. Tolong aku, ucap kancil dari kejauhan. Kelinci, aku permisi dahulu ya. Aku harus menolong hewan lainnya, ucap gajah pamit. Baik gajah, terima kasih ya sudah menolongku, jawab kelinci. Gajah pun segera menghampiri asal suara minta tolong tadi. Setibanya di tepi sungai di hutan, gajah melihat kancil berpegangan pada sebatang kayu. Kancil berusaha untuk berpegangan sambil mendongakkan kepalanya agar tidak tenggelam. Kancil sahabatku, bertahanlah, teriak gajah. Tolong aku kawan, aku akan tenggelam, jawab kancil. Kancil, peganglah belalaiku, aku akan menarikmu, pinta gajah. Kancil pun menuruti permintaan gajah. Ia berusaha untuk menggapai belalai gajah. Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkanku, ucap kancil. Kamu memang benar-benar kawan sejatiku, ucap kancil lagi. Sama-sama teman, sebagai sesama hewan, kita tentunya harus saling membantu bukan? Sahut gajah. Setelah kejadian itu, kancil pun mengumpulkan hewan hutan lainnya. Kancil ingin mengajak hewan lainnya untuk memberikan sedikit hadiah kepada gajah. Apakah kalian ada ide? Tanya kancil. Bagaimana kalau kita membuat kue kacang kesukaan gajah? Usul kelinci. Aku setuju dengan idemu kelinci. Bagaimana dengan yang lain? Tanya kancil. Kami juga setuju kancil, ucap jerapah. Kancil, kelinci, jerapah, dan hewan hutan lainnya membuat kue kacang untuk gajah. Gajah, ini untukmu dari kami semua, ucap kancil. Terima kasih teman-teman, kalian baik sekali, ucap gajah terharu. Ini bukan apa-apa dibandingkan semua kebaikan yang telah kamu lakukan untuk kami, jawab kelinci. Berkat kebaikan gajah selama ini, kehidupan para hewan di hutan pun berlangsung dengan rukun, damai, dan tentram. Itulah dia ceritanya ya. Jadi, pelajaran yang kita dapat dari cerita ini adalah kita harus menolong teman-teman dan juga harus selalu mengingat kebaikan orang lain. Nah, tentukan kalimat sapaan yang terdapatkan pada fabel di atas. Nah, kalimat sapaan di sini adalah dari yang awal yaitu kelinci ya, yang aku akan membantumu turun dari pohon kelinci. Nah, kemudian terima kasih gajah. Nah, kalimat sapaannya adalah gajah. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi anak-anak? Iya, baik gajah. Itu dia ya. Jadi anak-anak sudah paham ya tentang kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu ada nama panggilan, nama diri, dan juga sebutan ya. Kita lewatkan karena sudah pernah belajar. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berdiskusi. Nah, Nina dan teman-teman merasa senang. Mereka dapat berwisata ke taman safari. Mereka mengamati berbagai jenis hewan. Kamu juga dapat mengamati berbagai hewan di kebun binatang. Apakah kamu pernah berkunjung ke taman safari atau kebun binatang? Tempat mana yang lebih kamu sukai? Bertanyalah juga kepada temanmu, tempat manakah yang lebih mereka sukai? Tulislah nama temanmu pada tabel di bawah ini. Jadi nanti anak-anak menanyakan teman-temannya, siapa yang lebih suka ke taman safari? Kita tuliskan namanya. Kemudian kita hitung berapa orang, sama juga lebih suka ke kebun binatang, atau bahkan tidak suka keduanya, atau belum pernah mengunjungi keduanya. Nah, sekarang, bagaimana sih sikap kita terhadap teman yang memiliki pilihan berbeda? Ayo, bagaimana kemarin kita pelajari? Yaitu harus tetap saling menghargai. Iya, benar sekali ya. Harus saling menerima, menyayangi, menghargai, dan tetap hidup rukun. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Jadi kerjakan soal-soal berikut ya. Ada nomor 1 sampai nomor 2. Itu menjadi PR yang jangan lupa dikerjakan.
Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran 3 kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Hai, kembali lagi di pembelajaran 4 di halaman 106. Kita mulai dari Ayo Membaca. Nina bertemu dengan pengunjung lainnya di Taman Safari. Nina menyapa dan berkenalan dengan mereka. Ada Ujang yang berasal dari Garut, Slamet dari Yogyakarta, dan Bella dari Manado. Ujang berasal dari suku Sunda, Slamet berasal dari suku Jawa, Bella berasal dari suku Minahasa. Mereka semua berasal dari suku yang berbeda. Meskipun berbeda, kita sebaiknya saling menghormati dan bersikap ramah. Nah, tentu saja kita semuanya mempunyai teman yang berbeda-beda sukunya. Seperti Nina tadi, ada yang sukunya, ada yang berasal dari Garut, ada yang dari Yogyakarta, dari Manado, dan sukunya ada yang suku Sunda, suku Jawa, suku Minahasa. Tidak semua suku itu sama dan asal daerahnya juga tidak semuanya sama. Semuanya berbeda ya. Seperti kita di sekolah ini, di kelas ini, pasti teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan juga suku yang berbeda. Tapi kita pelajari, meskipun kita berasal dari suku yang berbeda, dan kita harus tetap saling menghormati dan bersikap ramah ya. Kita lanjut, ayo menulis. Nina berkenalan dengan pengunjung lain di Taman Safari. Perhatikan percakapan berikut. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Tentu saja boleh. Namaku Bella. Siapa namamu? Hai Bella, aku Nina. Senang berkenalan denganmu Nina. Dari manakah asalmu Bella? Aku berasal dari Manado Nina. Coba buatlah percakapan lain yang membuat kata sapaan. Ya, di sini yang kata sapaannya adalah ini, mu ya. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Ini dia mu. Kemudian ini tentu saja boleh. Namaku Bella. Siapa namamu? Nah, kemudian kata sapaannya lagi dari Nina. Hai Bella. Aku Nina. Itu. Kemudian dari manakah asalmu Bella? Itulah dia kata sapaan ya. Sekarang kita masuk ke ayo berhitung. Banyak siswa yang ikut ke Taman Safari, ada 30 orang. Ada 18 siswa putri dan 12 siswa putra. Bu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Banyak siswa di setiap kelompok sama. Mula-mula seluruh siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ini dia ya. Sebelum dibagi menjadi 2 kelompok, semua anak-anak berjumlah 30 orang. Jadi 30 orang dibagi menjadi 2 atau dipecah menjadi 2, maka setiap bagian itu atau disebutlah dia menjadi setengah ya. Jadi setengah dari 30, berapa tadi setiap bagian anak-anak yang menjadi anggota kelompok? Yaitu 15 ya. Jadi setengah bagian dari 30 adalah 15 siswa. Nah, bagaimana kalau misalnya yang 30 ini dibagi menjadi 3 kelompok? Ayo, berarti kalau dibagi 3 kelompok dia menjadi sepertiga. Coba, sepertiga dari 30 ada berapa anak ya? Maka 30 dibagi menjadi 3 kelompok. Maka setiap kelompoknya harus ada, ini dia ya. Ini satu kelompok. 30 dibagi 3, ingat pembagiannya. Kemudian satu kelompok lagi ini. Kemudian satu kelompok. Inilah dia tadi 30 dibagi menjadi 3 bagian. Ini dia 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian menjadi 1/3. Sekarang 1/3 dari 30 kan karena semuanya tadi 30. Ayo kita hitung. 1 bagian dari 30 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Berarti sepertiga dari 30 adalah 10. Itu dia ya nak. Bisa? Jadi setiap kelompok terdiri dari 10 siswa. Jadi 1/3 bagian dari 30 adalah 10. Itu dia. Oke, bisa? Iya, tentu saja bisa. Gampang ya. Nah, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 109. Nah, di sana buatlah kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, ini kata kawan. Misalnya, halo kawan, apa kabarmu? Yang kedua, Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Baru yang ketiga ada Ujang. Apakah kamu sehat Ujang? Itulah dia kata sapaannya ya. Sekarang yang berikutnya adalah berilah tanda checklist pada jawaban yang paling tepat. Benny mempunyai teman baru bernama Asep. Asep berasal dari suku Sunda. Suku Sunda berasal dari daerah, berasal dari daerah mana? Suku Sunda. Apakah Manado, Jawa Barat, atau Papua tadi? Iya, dari Jawa Barat. Nah, sikapmu kepada tetangga baru yang berasal dari suku yang berbeda sebaiknya bersikap ramah ketika menyapanya atau menyapa sekedarnya saja. Iya, kita bersikap ramah ya ketika menyapanya. Nah, untuk yang nomor 3, anak-anak kerjakan sendiri ya. Jadi PR-nya di halaman 109 dari pembelajaran 4 hanya nomor 3A dan B saja. Oke, paham? Oke deh, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.